Hidup minimalis atau minimalism sudah menjadi tren beberapa tahun terakhir. Beberapa selebriti juga mulai menerapkan gaya hidup yang satu ini. Contohnya Raditya Dika, Cinta Laura, dan Amanda Manopo, serta artis-artis atau selebriti lainnya. Tren hidup minimalis memang bukan hal baru. Awalnya, konsep minimalis terkenal di bidang seni dan arsitektur, namun lambat laun melebar menjadi gaya hidup. Tertarik mencoba gaya hidup yang satu ini? Yuk cari tahu dulu apa sih sebenarnya hidup minimalis atau minimalism itu? Dilansir dari Break the Tweets, minimalism adalah gaya hidup yang berfokus untuk meminimalkan gangguan yang bisa menghalangi kamu melakukan hal-hal yang sebenarnya penting. Menurut Joshua Becker, penulis buku Becoming Minimalist, minimalism adalah memiliki hal-hal yang membuat kamu bahagia dan menghilangkan hal-hal yang tidak. Ini bisa dibilang seperti hidup sederhana. Kita hidup dengan hal-hal yang kita butuhkan, meskipun gak banyak tapi berkualitas. Slogan yang terkenal banget dari konsep minimalis ini adalah less is more. Kita punya sesuatu yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan, tapi gak kita buang. Contoh sederhananya, kumpulan hasil screenshot di HP yang kita pikir mungkin nanti bakal dipakai, tapi kenyataannya dibuka lagi aja jarang apalagi dipakai. Akhirnya malah bikin penuh memori HP. Itu hal yang gak terlalu penting, yang sebenarnya kalau dihapus, memori di HP kita bisa dipakai untuk menyimpan yang lebih penting. Atau kalau space memori masih banyak, HP kita jadi gak gampang nge-lag misalnya. Minimalis gak terbatas di barang aja. Ini bisa ke fashion, media sosial, penggunaan gadget, dan internet. Karena itu ada juga istilah digital minimalism. Gaya hidup minimalis sifatnya sangat personal. Setiap orang yang menjalankannya punya penerapan yang berbeda-beda karena pola pikir dan kebutuhan yang beda juga. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat gaya hidup minimalis. Yang pertama adalah lebih sehat secara finansial. Minimalism membantu kita lebih tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Keinginan manusia adalah hal yang gak akan ada habisnya, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi. Dengan tahu hal ini, kita akan membeli barang yang kita butuhkan aja. Kalau perlu ya dibeli, kalau gak perlu atau cuma lucu, tapi gak tahu fungsinya apa, gak usah dibeli. Ini membantu kita mengurangi sifat konsumtif dan menghemat pengeluaran. Uang yang ada bisa dipakai untuk hal lain yang lebih bikin kita bahagia, misalnya untuk melakukan hobi. Atau untuk hal yang benar-benar penting seperti tabungan pendidikan anak, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, dan hal penting lainnya. Manfaat gaya hidup minimalis yang kedua adalah hemat waktu dan energi. Minimalis berarti kita tidak berlebihan memiliki sesuatu. Misalnya nggak punya banyak barang berlebih di rumah. Artinya kita nggak perlu meluangkan banyak waktu dan energi untuk mengurus, merapikan, dan membersihkan semua barang. Waktu dan energi yang kita punya bisa dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat dan produktif. Misalnya apa? Membaca, olahraga, istirahat, quality time, me time, dan lainnya. Dan manfaat yang ketiga adalah mengurangi stres. Gimana caranya gaya hidup bisa mengurangi stres? Melihat hidup orang lain dan membandingkan dengan milik kita gak akan ada habisnya. Misalnya temanmu selalu punya handphone keluaran terbaru, tapi kamu gak. Perasaan iri dan pengen bisa jadi muncul. Tapi dengan gaya hidup minimalis, kita bisa mengurangi rasa ingin memiliki yang bisa bikin kita stres. Sebenarnya kita bisa beli handphone terbaru juga. Tapi kira-kira seberapa butuh sih kita sama handphone baru itu? Apakah benar-benar butuh atau untuk mengikuti tren aja? Jangan sampai setelah beli malah jadi menyesal dan tambah stres.
Manfaat yang keempat adalah menambah space untuk hal yang penting. Menyortir barang-barang yang gak terlalu penting bisa menambah space atau ruang untuk hal yang lebih penting. Contohnya dengan membersihkan tumpukan barang di kamar, kamu jadi punya space untuk bergerak lebih bebas dan istirahat dengan nyaman. Atau membersihkan meja belajar dari barang-barang gak penting bisa bikin kamu kerja di meja yang lebih luas dan nyaman. Kamu juga nggak terdistraksi dengan tumpukan barang yang ada dan jadi fokus dengan pekerjaan dan contoh lainnya. Manfaat yang kelima hidup minimalis yaitu berkesempatan untuk berbagi pada sesama. Dalam proses decluttering, kamu akan menemukan barang-barang yang memang sudah rusak dan tidak bisa dipakai atau barang-barang yang masih bagus tapi nggak terpakai. Kalau yang rusak bisa kamu buang, tapi yang masih layak bisa kamu sumbangkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini bisa menambah perasaan bahagia karena barang-barang yang menumpuk dan tidak terpakai di rumahmu ternyata bisa jadi bermanfaat banget buat orang lain loh. Manfaat yang keenam adalah baik untuk lingkungan. Orang-orang dengan gaya hidup minimalis biasanya mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Mereka akan membeli produk dengan kualitas terbaik dan bisa dipakai dalam waktu yang lama. Contohnya beli baju yang timeless dan slow fashion. Harga baju fast fashion memang lebih murah dan dibuat dari bahan dengan kualitas rendah sehingga lebih cepat rusak. Selain itu, fast fashion kurang ramah lingkungan. Dilansir dari Business Insider, limbah pewarna tekstil adalah pencemar air terbesar kedua di dunia. Nah, itu tadi manfaat kalau kamu menerapkan gaya hidup minimalis. Untuk kamu yang tertarik dengan gaya hidup ini, kamu bisa mulai dari sekarang. Dan sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami ya. Terima kasih dan sampai jumpa.